Shalom, selamat Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Walaupun saat ini dalam kondisi virus corona sedang merebak dimanapun, sehingga himbauan pemerintah, himbauan para pemimpin-pemimpin gereja, hendaknya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya kita boleh jalani dengan sukacita. Dan tentunya tidak akan mengurangi berkat-berkat Tuhan yang akan kita rasakan, kita terima sepanjang hari Sabat yang kudus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan yang sekiranya bisa untuk menjadi perenungan kita bersama, betapa baiknya Tuhan itu dan betapa besarnya janji-janji yang dinyatakannya bagi kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang bergumul. Aduh, sepertinya saya tidak biasa. Kurang nyaman kalau ibadah hari Sabat berada di gereja. Seharusnya saya berada di gereja Tuhan, berkumpul bersama saudara-saudara yang lain, memuji muliakan Tuhan. Namun ada sebuah peristiwa yang sekiranya mungkin diharapkan itu bisa membuka pikiran kita dan membuat kita lebih nyaman ketika kita terpaksa harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saat tidak ada pilihan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari Sabat yang kudus ini, kerinduan kami hanya untuk terus memuji memuliakan kebesaran Tuhan. Namun oleh karena ada sesuatu hal yang membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, terkendala kami untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Namun kami yakin dan percaya lawatan Tuhan tetap berlaku bagi kami. Berkat hari Sabat-Mu akan tetap kami rasakan secara penuh, sehingga kami, seluruh dan segenap isi hati kami, hanya terus mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merasa bahwa tidak ada pilihan lain, saat kami tiada pilihan, kami rindu mencoba mengerti apa rancangan Tuhan. Dan ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu ini, bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Kami siap diberkati dan kami siap untuk diubahkan menjadi umat-umat-Mu yang lebih mengerti kehendak Tuhan, yang lebih setia, dan lebih siap untuk menanti kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita mencoba merenungkan dan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ini ada sebuah peristiwa dan cerita yang menarik dan unik. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saudaraku, kita akan coba melihat ketika saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini, saya merasakan betapa istimewa perlakuan Tuhan kepada seseorang ini. Seolah-olah Tuhan memperlakukan dia seperti seorang yang baru saja memberikan persembahan yang luar biasa di altar Tuhan. Sehingga Tuhan memperlakukan dia dengan sangat baik, sangat istimewa. Padahal dia seseorang yang sangat kecil dan rendah di pandangan sesamanya. Saudaraku sekalian, mari kita simak bersama dan mari kita buka Alkitab kita mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Saya ingin mengajak kita membuka pikiran kita bahwa dari namanya saja, kolam Bethesda. Bethesda itu adalah tempat yang penuh dengan kasih karunia. Jadi sudah terbayang oleh kita satu tempat di mana di situ akan penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan, dan penuh segala hal-hal yang mendatangkan berkat. Namun sayangnya, yang terjadi jauh berbalik dari yang seharusnya. Kolam itu disebut Bethesda, tapi pada kenyataannya dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara sekalian, saya membayangkan di pinggiran kolam itu begitu banyak orang yang berjubel-jubel, yang saling berdesak-desak, saling dorong-mendorong, oleh karena mereka berebut untuk masing-masing dirinya lebih dahulu masuk ke dalam kolam ketika mereka melihat air kolam itu bergoncang. Karena menurut keyakinan mereka, begitu air itu goncang, siapapun orang yang pertama masuk mencebur dalam kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Sehingga mereka di kolam Bethesda, tempat belas kasihan itu, tidak nampak sedikit pun belas kasihan antara satu dengan yang lain. Karena masing-masing mementingkan kepentingan dirinya, memikirkan dirinya sendiri, kesembuhannya. Bahkan tidak jarang mereka rela untuk menghalangi yang lain demi saya bisa lebih dahulu masuk ke dalam kolam. Saudara, terbayangkah? Di pinggiran kolam itu, hampir kebanyakan orang sudah basah kuyup. Oleh karena ketika mereka melihat air itu bergoncang, dan mereka sudah berebut untuk menceburkan dirinya, tetapi ternyata mereka sudah kalah cepat oleh yang teman yang lain. Sehingga jeburan pertama mereka belum berhasil. Mereka belum sembuh. Mereka sudah menunggu lagi di pinggir kolam dengan mungkin kedinginan, dengan basah kuyup. Begitu nanti melihat air bergoncang, dia mencoba berebut lagi untuk menjebur yang pertama. Tapi bisa jadi itu pun kalah cepat dengan teman yang lain. Sehingga ada satu orang itu 2 atau 3 kali harus menceburkan diri. Dan belum tentu merekalah yang pertama, sehingga mereka belum mendapatkan kesembuhan. Saudara sekalian, kolam yang sudah memiliki merek, tempat yang penuh belas kasihan, tempat yang penuh dengan kasih karunia, tetapi oleh karena masing-masing memiliki sebuah tujuan, keinginan, mereka tidak lagi sanggup untuk melihat kanan kirinya, sekitarnya, siapa yang lebih membutuhkan, dan siapa yang bisa mengalah duluan. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, setelah kita terbayang dalam situasi dan kondisi tempat di mana kolam itu penuh dengan orang yang berkesusahan, saya mengajak kita membayangkan di mana sedang ada bencana, di mana sedang ada kesusahan, di mana sedang ada malapetaka, di mana sedang ada orang-orang yang memiliki kesedihan yang amat dalam. Disitulah seperti kolam Bethesda.
Mereka sedang membutuhkan uluran kasih, mereka sedang membutuhkan jamahan karunia Tuhan. Tapi sayangnya di tempat-tempat seperti itu, orang lebih mau menonjolkan kepentingan dirinya. Mereka lebih menunjukkan egonya tanpa mau lagi memikirkan satu dengan yang lain. Ditambahkan lagi di ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun dia sakit. Bayangkan 38 tahun dia sudah menderita sakit. Dan ketika dia mendengar bahwa tempat itu ada satu harapan, kesembuhan bagi setiap orang yang pertama kali menceburkan dirinya dalam air ketika air itu bergoncang. Dia mencoba keberuntungan itu. Karena tidak ada pilihan lain. Dia mungkin sudah mencoba ke dokter, ke tabib sekian banyak. Mungkin hartanya sudah habis untuk pengobatan. Tetapi tidak ada hasil bagi dia. Sehingga ketika dia mendengar di kolam Bethesda itu, ada sebuah kepercayaan yang diyakini begitu banyak orang. Dia mencoba untuk berada di sana. Dia mencoba untuk merasakan tempat yang penuh belas kasihan, tempat yang penuh dengan kasih karunia itu. Tetapi malangnya, selama dia berada di sana, dia pun bisa melihat, dia bisa merasakan. Dia berangkat dari rumah sudah dengan penderitaan, sudah dengan kepedihan, sampai di tempat kasih karunia itu semakin pedih rasa hatinya. Karena dia melihat tidak ada satupun yang peduli terhadapnya. Masing-masing peduli dengan keperluannya sendiri. Dan bahkan mereka dengan tega bisa menyingkirkan, menyikut, bahkan menghalangi orang lain untuk demi dirinya bisa lebih dahulu masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Sehingga orang ini, orang yang sepertinya sudah tidak berpengharapan ini, walaupun Alkitab tidak sebutkan siapa orang ini, siapa namanya, tapi ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting, sangat berharga. Oleh sebab sesungguhnya orang ini mewakili saudara. Orang ini mewakili saya. Kita ini adalah orang cacat. Kita ini adalah orang yang sudah rusak. Sudah hancur. Sudah penuh dengan lumpur dosa. Dan kita juga sudah tidak punya pilihan lain. Kita merasa bahwa, dalam kondisi saya seperti ini, saya akan mencoba mencari cara. Ada yang mengusulkan bahwa ketika engkau melakukan banyak kebaikan, ketika engkau mengumpulkan segala hal catatan-catatan kebaikan, engkau akan beroleh hidup yang kekal nanti. Tapi sayangnya, ada satu berita yang buruk yang bisa kita rasakan. Bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan melihat Allah. Dan ini bisa kita renungkan. Sekudus apakah saudara? Sesuci apakah saya? Benarkah saya bisa mengatasi diri saya sendiri? Mengalahkan segala kekotoran saya? Membersihkannya, memulihkannya untuk beroleh kehidupan kekal. Lalu kita mencoba membuat standarnya. Kalau seandainya engkau sudah begitu banyak membantu orang-orang miskin, kalau engkau sudah mendermakan hartamu kepada orang-orang berkekurangan, maka engkau akan masuk ke satu garis bahwa engkau layak untuk masuk ke kekekalan tadi. Tidak ada yang bisa. Oleh karena yang menentukan standar adalah Dia yang pemilik hidup. Dan standarnya sangat tinggi. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan hal itu,
Betapa tingginya standar yang ditentukan Allah untuk beroleh hidup kekal itu. Betapa kita betul-betul merasa seperti orang ini. Bisa jadi Anda sudah 35 tahun, sudah 45 tahun hidup selama di dunia ini yang penuh dosa. Bisa jadi kita ini sudah cacat sepanjang 60 tahun umur kita. Seperti orang ini. Dikatakan 38 tahun lamanya dia sakit. Sehingga kita mencoba mencari peruntungan dengan cara-cara yang banyak ditawarkan oleh banyak orang. Kita mencoba melakukan ini, kita mencoba melakukan ibadah itu, kita mencoba melakukan kebaikan ini. Tapi sama seperti sang pesakitan yang berada di pinggir kolam Bethesda tadi. Akhirnya dia putus asa, tidak ada satupun jalan. Tidak ada satupun yang sanggup menolong dia. Di dalam ayat berikutnya, ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku sekalian, yang tidak pernah terfikir, yang tidak pernah terbayang, Yesus yang seharusnya pada hari itu hari Sabat, berada di rumah Tuhan, berbakti bersama umat-umat Tuhan yang lain, membawa hati mereka tertuju kepada Allah. Dia lebih memilih berada di tempat di mana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Ini sangat menggembirakan bagi kita, saudaraku sekalian. Yesus tidak pernah menutup matanya dari hal-hal yang sedang kita rasakan. Yesus tidak pernah menutup telinganya dari jeritan kepedihan kita sebagai anak-anaknya. Termasuk saat ini, ketika saudara dan saya, dan begitu banyak umat-umat Tuhan, memiliki kerinduan besar untuk berbakti kepada Tuhan di gerejanya, di rumahnya yang kudus, tetapi terhalang. Jangan berkecil hati. Yesus yang waktu itu rela datang ke kolam Bethesda, menjumpai seorang yang sangat menderita, yang tidak memiliki penolong, tidak memiliki sahabat yang bisa mengantarkannya menuju satu berkat kesembuhan dengan masuk ke dalam kolam ketika air itu bergoncang. Yesus datang kepadanya. Yesus menawarkan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saat ini pun dengan iman saya meyakini, Yesus akan melawat saudara ke rumah saudara ketika hati saudara pedih. Seharusnya aku berada di gereja Tuhan, tapi terpaksa harus beribadah di rumah. Yesus datang kepada saudara, menawarkan kepada saudara, "Maukah engkau aku berkati?" Saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih. Seringkali kita tidak tahu lagi harus meminta seperti apa. Kita tidak tahu lagi harus bermohon bagaimana. Tetapi Tuhan kita yang dasar hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, mengerti sekali akan kebutuhan saudara dan saya. Dia datang kepada orang-orang yang pedih hatinya. Dia datang kepada orang-orang yang hancur jiwanya. Dia datang kepada saudara dan saya yang memiliki kerinduan besar untuk memuji muliakan Tuhan. Dan dia datang menawarkan, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau aku berkati?" Apa jawaban saudara? Sayangnya orang ini yang mewakili kehidupan saudara dan saya menjawab sesuatu yang di luar harapan kita.
Apa itu? Dia katakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah terjun, sudah turun mendahului aku. Kita lihat saudara, Yesus sudah menawarkan, maukah engkau sembuh? Tetapi dalam benak orang ini, dalam pemikiran orang ini, dalam pengetahuan orang ini, dalam pemahaman saudara, pemahaman saya, pengetahuan kita semua, dia hanya bisa sembuh dengan cara masuk ke dalam kolam itu ketika air itu bergoncang. Dan harus masuk menjadi orang yang pertama. Itu menurut dia, keyakinan dia untuk dia sembuh. Dia lupa bahwa yang datang di depannya adalah pemilik hidup, pengatur berkat, yang di tangannya badai, diam, dan teduh. Yang dari ucapannya Lazarus keluar dari kubur kematian. Dan dari tangan, dari ucapannya sudah ternyata begitu banyak berkat dan keajaiban. Tetapi ketika dia menawarkan kepadanya, dia mengatakan, bagaimana aku bisa sembuh? Karena tidak ada yang menolong aku masuk ke dalam air kolam itu. Saudara sekalian, bukankah seringkali pemikiran-pemikiran kita membatasi berkat yang akan kita rasakan dan kita terima dari Tuhan? Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada kita, namun kita batasi dengan pemikiran kita. Tuhan, bagaimana saya bisa merasakan berkat yang penuh sedangkan saya tidak bisa datang ke gereja untuk berbakti? Saya harus berada di rumah bersama keluarga, itu pun dengan satu perasaan yang dak-dikduk, khawatir, penuh dengan kecemasan. Bagaimana saya bisa merasakan berkat dari hari Sabat ini? Bagaimana juga saudara-saudara kami yang lain? Bagaimana juga nanti nasib gereja kami? Pemikiran kita terlalu sederhana, terlalu kecil, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk bisa melihat karya, keajaiban, dan rancangan Tuhan yang jauh lebih besar. Mari kita renungkan hal ini. Yesus mengatakan kepadanya, ketika orang ini dengan kecil hatinya, dengan begitu pesimis, begitu dia khawatir, dia katakan, tidak ada satu orang pun yang membantu aku masuk ke dalam kolam, sehingga aku gak mungkin bisa sembuh. Tapi ketika orang ini penuh dengan beban, ketika orang ini merasa penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakmampuan, di saat itulah kuasa Tuhan ditawarkan. Saudara, mari ingat hal ini. Selama saudara masih sanggup, selama saudara masih merasa bisa, merasa kuat, masih merasa berani, hati-hati, oleh karena bisa jadi itu menjadi penghalang karya Tuhan bagi hidup saudara. Tapi ketika kita merasa, Tuhan, saya begitu lemah. Tuhan, saya ini orang berdosa yang hanya perlu bergantung pada Tuhan. Kami hanya sanggupnya berlindung di belakang salib Tuhan. Ketika kita merasakan kecilnya kita, ketika kita merasakan ketidakberdayanya kita, ketika kita merasa ketidakmampuan kita, saat itulah tangan Tuhan diulurkan. Maukah engkau aku pulihkan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau aku berkati hari ini? Dan ketika saudara dan saya sedang bergumul untuk memberikan jawaban kepada Tuhan, dia katakan, lalu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, kata-kata yang diucapkan Yesus ini akan sanggup menggetarkan bukan hanya gendang telinga orang ini,
tetapi menggetarkan jiwa saudara dan saya. Betapa Tuhan tidak pernah memandang masalah kita. Betapa Tuhan tidak pernah memandang dan melihat seberapa besar kepedihan kita, seberapa besar masalah yang kita hadapi. Karena bagi Dia, semua itu dalam kendalinya. Dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Dia lalu memberikan satu ucapan berkat. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara sekalian, bangunlah, angkat imanmu dan berjalanlah dengan keyakinanmu, karena Tuhan sudah siap menyiapkan berkat bagi saudara dan saya. Dan orang ini yang awalnya dia tidak meyakini akan jalan berkat yang ditawarkan Tuhan. Orang ini persis seperti saudara dan saya, yang seringkali tidak meyakini bahwa semua ini dalam kendali Tuhan, dan tangan Tuhan sudah terulur bagi kita, siap untuk memberikan berkat. Namun, ketika Tuhan berkata kepadanya, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Tanpa menunggu 2 kali diucapkan, dia terima kata-kata itu untuk menjadi berkat. Dia terima kata-kata itu untuk menjadi mujizat. Dan dia terima kata-kata itu untuk menjadi kesembuhannya. Saudara sekalian lihat. Boleh jadi awalnya dia tidak percaya. Boleh jadi awalnya dia tidak memahami rancangan Tuhan. Boleh jadi awalnya begitu banyak hal-hal yang menghalangi dia untuk melihat rancangan Tuhan. Tapi bila mana dia mendengar janji berkat Tuhan, dia tidak mau melewatkannya. Dia langsung memegang itu, mempercayainya, bahwa ucapan Tuhan ini, itulah yang terjadi pada diriku. Dengan bukti, lalu dia berdiri, dia angkat tilamnya, dia berjalan, dan benar dia sembuh, karena Tuhan yang sudah memberikannya. Namun saudara boleh renungkan, bila mana dia tidak mempercayai kata-kata Yesus. Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Tapi dia terus masih berdalih, dia terus masih beralasan, dia terus masih mengungkapkan ketidakpercayaannya. Yakinkah saudara bahwa orang ini akan merasakan berkat? Yakinkah saudara bahwa orang ini akan dipulihkan dan sembuh? Tidak. Tapi karena dia yakin, dia percaya, dan dia langsung menunjukkan buah dari imannya. Karena dia percaya, maka dia langsung serta-merta dia bangun, dia gulung tilamnya, dia pikul, lalu dia berjalan. Demikian juga seharusnya saudara dan saya. Banyak janji Tuhan sudah dinyatakan bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah katakan, dosamu sudah diampuni. Mari kita bangun, mari kita tinggalkan kehidupan lama kita. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Jangan mau kuasa iblis terus merongrong masa lalu kita, sehingga kita tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk mendekat kepada Tuhan. Karena kita selalu masih merasa, saya ini orang berdosa, saya sudah tidak layak. Lepaskan semua itu. Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Kalau Tuhan katakan, aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman, percayalah dan pegang kata-kata Tuhan ini. Tidak akan satu saat pun engkau ditinggalkan, karena ini janjinya. Dan bahkan ketika Tuhan berfirman, dalam kondisi sekarang ini tuh, Tuhan katakan dalam Mazmur 91, boleh jadi sakit penyakit datang menyerang, boleh jadi kondisi apapun, bahkan 1000 rebah di sisi kananmu, 1000 rebah di sisi kirimu, tapi umat-umat Tuhan tetap akan dalam penjagaan pelindungan Tuhan.
Kalau saudara percaya ini, pegang kata-kata Tuhan ini, mari kita berjalan dengan iman kita. Mari kita bangun, mari kita angkat tilam kita. Kita berjalan menyongsong berkat-berkat Tuhan, penjagaannya, perlindungannya, kasih karunia-Nya. Jangan dengan berkecil hati. Walaupun saudara saat ini berada di rumah, tidak boleh dan tidak bisa dalam keadaan ini kita berada di rumah Tuhan berkumpul bersama-sama, tidak mengurangi berkat hari Sabat ini. Karena Yesus tahu di mana ada hati yang rindu untuk Dia ubah. Yesus tahu di mana rumah mana yang di situ ada umat-umatnya yang rindu kehadirannya. Dia juga tahu kemana Dia harus datang untuk memberikan jaminan dan berkatnya. Saya harapkan rumah tangga saudara adalah rumah tangga yang menjadi perhatian Yesus untuk datang menghampiri, membawa berkat. Oleh karena Yesus melihat di rumah tangga saudara ada penuh dengan belas kasihan, ada penuh dengan kerendahan hati, dan ada penuh dengan roh penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga berkat dari orang yang sakit 38 tahun ini, ketika dunia tidak bisa memberikannya, air yang bergoncang, kolam yang bergoncang itu tidak bisa menyembuhkannya karena tidak ada yang membantu dia. Tuhan memberikan lebih dari itu. Jadi hari ini, besok, dan hari-hari ke depannya, mari kita pegang teguh iman kita. Apapun yang terjadi, bersyukur. Tuhan, kami tahu tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertemuan hati saya dengan hadirat Tuhan. Dan tidak ada satupun yang menghalangi untuk saya bisa merasakan jamahan, berkat, kesembuhan, dan pemulihan dari Tuhan. Namun tentunya harapan kita, tangan Tuhan yang telah menengking segala kesulitan, pergumulan hidup, dan memberikan kita kemenangan. Tangan Tuhan yang sama, yang hari ini akan memberkati saudara dan saya, akan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dari virus-virus yang meresahkan ini. Bahkan Tuhan juga akan tunjukkan bahwa tangan yang pegang kendali, wabah penyakit ini akan disingkirkan. Akan menjadi satu waktu yang indah. Saudara dan saya belajar lebih dekat, lebih mempercayai, dan lebih siap menerima kata-kata berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Sang Penyembuh itu, dan melalui Roh Kudus Tuhan yang memberikan kita hikmat dan tuntunan, akan memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai dengan Maranatha. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kebaikan, Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari Sabat ini, di rumah kami masing-masing, kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan hati kami sangat berbahagia oleh karena kami mengingat pelajaran ini. Kamilah sesungguhnya orang sakit, cacat, dan menderita di pinggir kolam Betesda itu. Kami sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Namun kami tahu, dunia tidak bisa memberikan bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah berharap kepadanya. Namun kami tahu hanya kepada Tuhanlah kami bisa berharap, karena hanya tangan Tuhanlah yang sanggup mengulurkan kasih karunia-Mu. Izinkan kami, keluarga kami, umat-umat Tuhan jemaat-Mu ini, kami semua diberi kesempatan untuk merasakan jamahan dan berkat Tuhan. Kami ingin mempercayai dan meyakini kata-kata berkat-Mu. Dan biarlah jaminan berkat Tuhan akan berlaku menjadi bagian kami. Tuhan meluputkan kami dari sakit penyakit, meluputkan dari musibah malapetaka dan bencana, dan meluputkan kami dari pengaruh kuasa roh-roh kegelapan. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali nanti, kami semua didapati setia. Karena kami rindu hidup berdampingan bersama Tuhan di surga nanti dalam hidup kekekalan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kekhilafan kami, karena kami bersyukur dan berdoa hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan
dan penebus kami. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.